Oke, kita lanjut lagi. Langkah selanjutnya yaitu bagaimana cara mensinkronkan channel YouTube kita dengan tools kita ini. Teman-teman perlu menyiapkan API, API daripada YouTube. Nah, teman-teman ketikkan Google Console. Nah, Google Console seperti ini. Nah, teman-teman pilih yang Google Cloud Platform. Kita akan dibawa ke halaman seperti ini, dan teman-teman nanti pilih pada menu garis 3 sebelah kiri. Teman-teman pilih pada bagian pada bagian library ya, pada API, kemudian library. Nah, teman-teman perlu yang namanya mengetikkan, yaitu YouTube, seperti itu. YouTube Data API versi 3, seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman klik. Ini untuk menautkan channel YouTube kita ke tools. Jadi kita bisa upload dari channel kita, seperti itu. Lalu kita pilih enable. Kita tunggu prosesnya sampai enable selesai. Oke, sudah aktif ya API YouTube Data versi 3-nya. Setelah itu kita masuk ke bagian Authentication Consent Screen. Oke, masuk ke sini. Nah, setelah masuk ke Authenticator, kita pilih Get Started. Nah, di sini teman-teman perlu mengetikkan nama aplikasi kita. YouTube Assistant. Sebenarnya bebas saja, tapi alangkah baiknya kita tulis nama aplikasinya biar suatu saat kalau teman-teman pengen bikin API nggak lupa, oh ini tool apa sih gitu. Lalu kita isi Gmailnya. Nah, ini sudah ada biasanya. Lalu pilih next. Lalu untuk bagian audience kita pilih eksternal. Lalu kita pilih next. Ini tinggal diikuti aja ya. Ketikkan nama email kita. Oke, setelah itu kita pilih next. Lalu kita pilih I agree, lalu continue, lalu pilih finish. Oke, setelah finish kita tunggu. Oke, kita pilih pada bagian create authentication client. Nah, kemudian untuk tipe aplikasi, nah seperti ini. Kita pilih desktop aplikasi. Nah, untuk nama bebas, mau default boleh, kita ganti lagi boleh. Saya default aja, lalu kita pilih create. Oke. Nah, maka autentikasinya sudah tercreate. Nah, kita pilih download JSON karena yang akan kita gunakan adalah file JSON-nya. JSON JavaScript on. Oke, belum terdownload. Kok tidak terdownload? Oh iya. JSON-nya belum terdownload. Oh ini, di sini ya. Tadi gagal download, entah itu tombolnya yang nggak bisa atau apanya kita download. Nah, dia sudah terdownload. Nah, setelah terdownload, ini sudah selesai. Teman-teman bisa mensinkronkan channel dengan tools. Teman-teman masuk ke bagian toolsnya, lalu pilih file JSON. Jadi setelah teman-teman itu mendownload, kita masukkan
JSON-nya ke API configuration. Teman-teman pilih pada bagian download, lalu JSON-nya ini yang paling atas. Setelah itu pilih connect, maka teman-teman akan mengkonekkan channel YouTube dengan JSON, dengan tools ya, via JSON. Kita pilih akun kita. Oh iya, ada yang ketinggalan, sorry. Jadi setelah ini selesai, pada bagian audience, nah ini ketinggalan. Kalau audience nggak dipublish, nah ini harus dipublish dulu, konfirmasi. Jadi kalau statusnya belum publish, dia akan error seperti ini. Dia nggak akan connect karena aplikasi yang dibuat via API belum dipublish. Seperti itu. Jadi yang tadi itu kita di menu client, kita bikin API-nya. Nah setelah itu kita masuk ke audience, diaktifkan seperti itu. Oke, kita ulangi ya. Tadi udah pilih JSON-nya, ini dia stop working. Kalau gagal connect, stop working karena dia menunggu respon daripada API-nya. Oke, kita ulangi. Nah, kita pilih yang tadi, kemudian kita pilih connect. Harusnya ini udah bisa seperti ini, dan boom, seperti ini ya. Jadi tampilan ketika connect adalah seperti ini. Jadi dia membuka localhost dengan port tertentu, lalu kita pilih lanjutkan, lalu kita pilih buka YouTube Assistant. Ini nama yang sudah kita bikin tadi di aplikasinya. Oke, nah pada bagian ini kita pilih semua. Nah, ini adalah perizinan akses, mengelola video YouTube, melihat akun YouTube. Nah, lanjut seperti ini. Dan sudah selesai. Maka di aplikasi akan ada notifikasi seperti ini, autentikasi berhasil, token disimpan. Oke. Jadi disimpan di nama channelnya. Oke, ini sudah terkoneksi antara aplikasi dengan akun YouTube kita. Setelah itu teman-teman di sini pilih CSV-nya, file CSV-nya ya. File CSV, teman-teman pilih di fitur YouTube Assistant, lalu tadi USI seperti itu. Nah, kita bisa preview juga CSV yang sudah ditambahkan. Ada 6 video seperti ini. Oke, kemudian setelah itu teman-teman bisa simpan profile ini. Misal ini mau disimpan, settingan seperti ini, mau dikasih nama apa, silahkan nanti ditambahkan namanya, bisa disimpan. Lalu klik simpan ya. Kalau saya biar gini aja. Karena saya akan mempraktekkan yang tadi itu kan 3 jam ya. Sekarang saya praktekkan berapa jam ya? 1 jam aja. Kemudian saya hanya mau posting 7 video. Nah, di sini settingan ini hanya dibatasi 9 video ya, bagusnya. Karena kalau sudah 10 itu nanti dia kena limit posting. Nah, untuk YouTube dibatasi limit posting, jadi kita menghargai karena YouTube tidak menerima spam. Nah, ini sebenarnya bagusnya tools ini dijalankan di RDP, jadi dia bisa on berhari-hari dengan sekali jadwal seperti itu. Nah, tapi juga kita tidak menutup kemungkinan kita gunakan di komputer atau laptop kita sambil kita kerja, dia sambil memposting, berjalan seperti itu ya. Kita pilih generate. Nah, di sini kita salin, lalu kita hapus yang lama, kita ctrl-v. Nah, seperti ini. Jadi untuk durasinya, dia itu dari menit yang kita klik generate, dia tambah 10 menit 10 menit dari kita generate. Jadi kita bisa sambil mempersiapkan videonya seperti itu. Nanti ketika teman-teman menambahkan channel sudah banyak, di sini di credential token itu ada banyak sekali karena ini channelnya adalah baru clinting. Ya, clinting maka ada nama clinting ya. Nah, seperti itu. Seperti nama channelnya. Oke,
Kira-kira seperti itu. Dan apabila sudah, ini teman-teman bisa pilih kalau kontennya untuk anak-anak bisa dicentang, kalau untuk aktifkan monetisasi ya ini khusus yang udah monetes. Kalau untuk izinkan penyematan itu kalau video kita dipakai orang di embed di website itu boleh, intinya gitu. Nah, settingannya ini kalau teman-teman mau simpan juga bisa. Setting dasar seperti itu, tambahkan. Nanti setelah ada setting dasar teman-teman bisa simpan dulu, atau kalau sekedar pengen coba-coba nggak usah disimpan, nggak apa-apa, langsung add text juga bisa. Ini biar cepet saya tes di 16 ya, 16, terus ini nanti 18. Oke, 2 video aja yang cepat. Lalu saya pilih add task to SPM. SPM itu schedule post manager. Nah, durasinya kurang 1 menit lagi dia akan posting seperti itu. Oke, jadi dia akan posting dalam waktu ini. Nah, kita nanti ceknya di mana? Di konten, bagian konten ini. Apakah dia masuk apa tidak. Nah, ini juga ada log. Nanti teman-teman bisa melihat lognya dari sini. Oke, dia sedang proses upload. Nih, upload progress sekian. Oke. Oke, ini bocor ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Intinya seperti itu. Nanti teman-teman tinggal kita lihat aja dulu deh. Oke, kita ini untuk schedule-nya masih bocor. Nunggu ada update lagi dari saya nanti. Kemarin udah saya fix, tapi lupa nge-save ya. Kemarin tuh tiba-tiba komputer mati, jadi belum saya save, hilang semua codingannya. Oke, kira-kira seperti itu. Kita refresh, ini pasti udah ada video 6. Nah kan, 6 langsung masuk semua. Oke, gambarnya seperti itu. Kita akan coba ini video apa ya? Oke, kita coba praktekkan yang ini aja untuk shortnya. Jadi biar teman-teman tahu perbedaan masuknya kemana itu nanti. Kalau landscape itu di video, kalau yang portrait itu masuk ke short. Nah, seperti itu ya. Kita pilih yang CSV-nya, kita pilih di CSV tadi. Filenya di dokumen YouTube Assistant, kemudian kita pilih yang ini. Nah, lalu untuk waktu postingnya kita ubah, yang terdekat itu ya sama aja sih, ini langsung tembak dia nanti. Jadi untuk toolsnya ini dia nanti enable-nya otomatis ketika ada jadwal dia otomatis akan memposting seperti itu. Ini tadi ada kebocoran sedikit, nanti saya fix dan saya kirim nanti untuk file video, file aplikasinya. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah pilih CSV-nya, kita tentukan jam postingnya mau jam berapa ini. Kita generate lagi aja biar enak. Oke, setelah itu kita paste. Menitnya kita geser menjadi 22 ya. 22, udah 22, 24. 2224. Seperti ini. Oke. Lalu kita misal konten untuk anak-anak kita centang. Jadi untuk membedakan dengan yang tadi pertama kita upload, kita pilih add text to SPM. Oke, dia akan dalam 3 menit dia akan terupload. Nah, yang ini saya hapus saja.
Ini bisa di disable, bisa di enable seperti itu. Nah, oh yang tadi udah selesai teksnya ya, teks yang video pertama udah selesai. Oke, kita tunggu 2 menit lagi ya. Ini tadi ada kebocoran sedikit, jadi dia postingnya tidak sesuai jadwal. Kemarin sudah saya fix, cuman PC tiba-tiba mati. Terus pas saya nyalakan ternyata tidak nge-save ya. Nanti saya kirim file update-nya. Nah, untuk keyword ini teman-teman nanti bisa pelajari. Keyword itu dikombinasi antara keyword hasil riset kita dengan keyword yang ada di local C, kemudian program file. Nah, kemudian di YouTube Assistant ya. Di sini ada hook. Nah, jadi keyword itu kombinasi keyword dengan hook. Nah, teman-teman kalau pengen mengganti hooknya apa nanti di sini. Misal mau diganti dengan hook yang berbahasa Inggris supaya full Inggris, masuk ke sini, diganti aja. Gunakan ChatGPT atau Gemini untuk mengenerate 1000 hook. Nah, seperti itu. Filenya ada di sini, deskripsi juga default seperti ini. Nah, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa komen dan subscribe seperti itu. Oke, nah ini sudah mulai upload. Oke, sudah mulai upload ya. Nah, sudah mulai upload. Nah, kalau statusnya itu bentar 21. Oke, sudah mulai upload, harusnya sudah ada. Jadi ketika kita refresh di video dia kosong ya, masih belum ada. Nah, ketika kita lihat di bagian short, oh belum masuk juga. Sebentar. Ini kalau status dibatalkan itu dia sudah dibatasi. Apa channel baru hanya bisa 6 ya? Biasanya saya 10. Bentar, kita tunggu aja statusnya dibatalkan atau nah ini tadi dibatalkan. Kalau dibatalkan itu dia sudah kehabisan limit upload. Jadi kita perlu ganti akun lagi. Upload. Oh, ini harusnya running ini. Berhasil. Disable. Oke, ini udah masuk ya. Jadi yang tadi nggak masuk settingan, kita coba refresh. Ini harusnya udah ada 2 video yang masuk karena oh iya ini nggak masuk di short. Ya masuk di sini semua. Oke. Baik, untuk yang tampilan masuk di short. Oke. Jadi uploadnya dia via video tapi nanti otomatis terfilter ya. Sorry, biasanya saya ngeceknya itu kalau udah beberapa menit setelahnya. Jadi dia masuk ke short. Kalau landscape itu di video, kalau portrait di short.
Jika ada kesamaan video yang saya upload, mohon maaf ya. Ini kemarin punya Om Digistore, ini saya pinjam videonya. Ini hanya buat upload ya, buat uji coba tool Shopee kemarin. Mohon maaf karena bahan yang ada punya omnya ini. Oke, jadi seperti ini. Dia setiap hari itu hanya 10. Nah, seperti itu. 6 sama 4. Dan tadi dibuat untuk anak-anak sudah kita centang, jadi ngefek ya. Yang ini tidak dicentang. Pembatasan tidak ada. Yang ini pembatasan dibuat untuk anak-anak. Seperti itu ya gambarannya ya. Sangat mudah dipahami. Cuman ini ada bug. Bugnya apa? Yaitu ketika upload dia serentak, tidak terjadwal sesuai dengan jadwalnya. Nah, ini akan saya fix dalam 2-3 hari lagi. Oke, terima kasih. Jangan lupa praktek. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini saya belum tidur dari kemarin. Matanya masih ngantuk. Ini udah jam berapa? Kita lihat. Biasa jam 5, setengah 6 ya, mendekati setengah 6. Ini paling saya bentar lagi tidur. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa praktek. Pokoknya gas saja.